Memperingati HUT TNI ke-79, Kodim 1711 Bovendigul menggelar upacara bersama dengan mengusung tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan melalui UPTD Unit 53 Bovendigul memprogramkan penanaman 1000 pohon. Halo, selamat pagi Bob Mama dan Mbak Saudara Dok semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Memperingati HUT TNI yang ke-79 pada 5 Oktober kemarin, Kodim 1711 Bovendigul menggelar upacara bersama. HUT TNI tahun ini mengusung tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. 5 Oktober pada Sabtu kemarin merupakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. HUT TNI tahun ini mengusung tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju, di mana tema tersebut menjadi refleksi dari cita-cita dan tujuan TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai prajurit yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Dandim 1711 Bovendigul Letkol CZI Agustinus Reza Salapa menyebut, makna yang terkandung dalam tema yaitu prajurit TNI sebagai pilar pertahanan negara memiliki peran dan tanggung jawab menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta mendukung percepatan program pembangunan nasional dan ketahanan negara dalam mewujudkan Indonesia Maju. Makna yang terkandung dalam tema tersebut yaitu bahwa prajurit TNI sebagai pilar pertahanan negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta mendukung percepatan program pembangunan nasional dan ketahanan negara dalam mewujudkan Indonesia Maju. Sebagai pilar pertahanan negara, prajurit TNI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI berkomitmen untuk mendukung percepatan program pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan negara. Peringatan HUT TNI ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi juga sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketahanan negara. Melalui semangat yang terkandung dalam tema HUT TNI tahun ini, diharapkan seluruh prajurit TNI dapat terus bersinergi dengan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, upacara memperingati HUT TNI ke-79 di Makodim 1711 Bovendigul dan Dim Letkol CZI Agustinus Reza Salapa membacakan amanat Panglima TNI yang mengingatkan seluruh prajurit untuk selalu mengutamakan tugas dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Penekanan yang diberikan kepada prajurit TNI adalah harus selalu waspada dan tidak mudah terhasut isu-isu provokatif yang berusaha memecah belah soliditas TNI, menghancurkan sinergitas TNI Polri dan kementerian lembaga lainnya, serta merusak kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Seluruh prajurit wajib mempedomani tugas dan tanggung jawab untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luangkan waktu dan buka hati untuk selalu beribadah, karena ini adalah fondasi dalam menjalankan tugas. Prajurit TNI harus mempertahankan dan meningkatkan soliditas TNI serta kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI harus selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, serta perlunya peningkatan kewaspadaan, profesionalitas, dan kualitas sumber daya manusia. TNI harus siap menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Untuk itu, berikut beberapa penekanan bagi seluruh prajurit untuk dipedomani dan dilaksanakan, yaitu
Pertama, perkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mewujudkan waktu serta meluaskan hati untuk selalu beribadah. Kedua, pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemanunggalan TNI dengan rakyat agar kita selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika. Ketiga, tingkatkan kewaspadaan, profesionalitas, serta kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dandim Agus Reza juga menggarisbawahi pentingnya membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan semua instansi untuk menjamin terlaksananya pilkada serentak yang aman, tertib, dan lancar. Dandim mengingatkan prajurit untuk melaksanakan setiap tugas dengan penuh keikhlasan dan niat ibadah, hindari segala bentuk tindakan melawan hukum atau yang dapat merugikan rakyat, karena tugas TNI semata-mata adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan semangat pengabdian dan dedikasi, Dandim berharap semua prajurit TNI dapat menjalankan amanah tersebut dan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Momentum TNI ke-79 dan Dim Bovendigul Letkol CZI Agustinus Reza Salapa membacakan amanat Panglima TNI yang menekankan tugas penting untuk seluruh prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya. Pentingnya dedikasi prajurit TNI untuk mengutamakan tugas dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Sebagai abdi negara, TNI harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. TNI tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letnan Kolonel CZI Agustinus Reza Salapa mengingatkan seluruh prajurit untuk mengedepankan tugas dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Sekecil apapun sikap dan tindakan yang kurang bijak akan mengganggu bahkan merusak jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Untuk itu prajurit TNI harus bekerja keras dan bekerja ikhlas dengan memaksimalkan kemampuan, memanfaatkan peluang, memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan dengan dilandasi semangat gotong royong dan sinergitas bersama komponen bangsa lainnya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh prajurit
bahwa kita dituntut untuk mengedepankan tugas dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Sekecil apapun sikap dan tindakan yang kurang bijak akan dapat mengganggu bahkan merusak jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Oleh karenanya, prajurit TNI harus bekerja keras dan bekerja ikhlas dengan memaksimalkan kemampuan, memanfaatkan peluang, memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan dengan dilandasi semangat gotong royong dan sinergitas bersama komponen bangsa lainnya. Dandim juga tidak lupa mengucapkan rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Berkat kerja keras, TNI hingga saat ini terus mendapatkan kepercayaan dan tempat di hati rakyat Indonesia. Pencapaian ini bukan untuk membuat prajurit lengah atau cepat berbangga diri, karena masih banyak hal yang harus dibenahi agar TNI benar-benar dapat diandalkan dalam menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama masih terkait HUT TNI. Momentum HUT TNI ke-79, Panglima TNI mengajak seluruh prajurit untuk memberikan apresiasi yang tulus kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo atas dedikasi dan kerja kerasnya selama 10 tahun memimpin negara Indonesia. Pada sambutan Panglima TNI yang dibacakan Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CSI Agustinus Reza Salapa mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar TNI untuk memberikan apresiasi yang tulus kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo atas dedikasi dan kerja kerasnya selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Bapak Nawacita ini sudah banyak berkontribusi dan berjuang untuk kemajuan tentara nasional Indonesia hingga saat ini. Pada suasana penuh kebahagiaan ini, saya mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar TNI untuk memberikan apresiasi yang tulus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo atas dedikasi dan kerja kerasnya selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, beliau telah banyak berkontribusi dan berjuang untuk kemajuan tentara nasional Indonesia sehingga seperti apa yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya, Dandim juga mengajak seluruh prajurit menyambut Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan memimpin Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dandim optimis di masa kepemimpinan mantan Danjen Kopassus ini, TNI akan semakin kuat, berwibawa, dan disegani oleh negara-negara lain di dunia. Letkol Agus juga mengingatkan semua prajurit untuk tetap waspada menjelang pelantikan presiden terpilih, tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif yang berusaha memecah belah soliditas TNI, menghancurkan sinergitas TNI Polri, serta merusak kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mamah, Anda masih bersama kami. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Unit 53 Bovendigul memprogramkan penanaman 1000 pohon di sepanjang meridian Jalan Trans Papua, Kota Tanah Merah. Mewakili Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD KPH Unit 53 Bovendigul, John Museri, mengapresiasi pemerintah Bovendigul yang telah mendukung program penanaman 1000 pohon di dalam Kota Tanah Merah. Menurutnya, program penanaman pohon sudah menjadi kewajiban dan tugas rutin bagi pihaknya, di mana program penanaman 1000 pohon mendapat dukungan pemerintah daerah pada penanaman pohon di tengah badan jalan protokol Trans Papua Tanah Merah. Dijelaskan John Museri, program ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga, melestarikan hutan, memberikan kesejukan serta penghijauan terhadap lingkungan di dalam Kota Tanah Merah. Ya, kami sendiri berterima kasih sekali untuk dukungan Pemda, karena menanam itu salah satu tupoksi dari kami di kehutanan. Para rimbawan itu wajib. Nah, hari ini kami bersyukur karena ada dukungan dari Pemda untuk sama-sama dengan kami menanam pohon. Kami lihat ini hal yang baik sekali dan perlu terus kita jaga sehingga menularkan ke banyak orang untuk terus menanam pohon dalam rangka menjaga lingkungan. Nah, kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan penghijauan di dalam kota. Nah, kami menyiapkan bibit pucuk merah kurang lebih ini sudah pernah kami tanam di awal tahun, namun ada beberapa tanaman yang mati, lalu kami melakukan penyulaman. Ya, memang ruang di kota ini sebenarnya ruangnya teman-teman di Pemda, kalau saya tidak salah PU ya, PU atau di pemukiman untuk menata ruang-ruang di dalam kota. Nah, cuma kami tetap akan memberikan dukungan dan tetap di dalam setiap momen kesempatan kami tidak hanya menghimbau masyarakat untuk menanam, tetapi tanaman yang kami tanam juga kami himbau untuk bisa dijaga. Sementara terkait perawatan pohon-pohon tersebut, John menyebut harus ada kerjasama berbagai pihak dan lintas OPD, seperti Dinas PUPR dan Lingkungan Hidup, serta masyarakat sekitar. Masyarakat Bovendigul harus bisa merawat dan melestarikan tanaman pohon lindung yang telah ditanam pihaknya. Tim Liputan Digul TV, Herman, melaporkan. Sementara itu, Bapak Mamah, program penanaman 1000 pohon mendapat apresiasi pemerintah daerah melalui penjabat Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagiu. PJ Bupati mengajak berbagai pihak termasuk masyarakat untuk bekerja sama merawat pohon lindung yang sudah ditanam pemerintah. Penjabat Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagiu, mengapresiasi Dinas Kehutanan yang telah melaksanakan kegiatan penanaman 1000 pohon di sejumlah titik di dalam Kota Tanah Merah. Dijelaskan manfaat dari kegiatan penanaman pohon ini akan memberikan dampak yang baik seperti kesejukan pada lingkungan serta mengurangi dampak resiko alam. Lexi menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk merawat tanaman ataupun pohon lindung yang sudah ditanam oleh pemerintah. Dinas Kehutanan dan Satuan Polisi Pamong Praja diminta merawat dan mengawasi agar tidak terjadi kerusakan atau dirusak oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, program penanaman pohon di tengah meridian jalan ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah, namun sudah berulang kali dan hasilnya bibit pohon yang ditanam tidak pernah tumbuh subur. Ada yang mati karena kurangnya perawatan dan mati karena dibunuh atau sengaja dirusak oknum-oknum tertentu yang anti akan keindahan kota. Baik, terima kasih. Terkait dengan penanaman 1000 pohon yang dilaksanakan oleh pemerintah Bovendigul, khususnya dari Dinas Kehutanan, kami sebagai pimpinan daerah, saya
bersama sekda dan juga kawan dinas terkait mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh dinas terkait penanaman sejuta pohon. Dan ini juga bagian dari program pemerintah pusat ya. Yang pasti di daerah lain juga terjadi yang sama. Nah, manfaat untuk kami di Kabupaten Bogor tentunya ini memberikan suatu warna yang baru, yaitu memberikan suatu kesejukan. Jika pohon ini sudah tumbuh nanti memberikan kesejukan, juga memberikan nilai lingkungan, nilai baik untuk lingkungan buat kami di sini. Dan tentunya juga manfaat pohon itu kan dia membantu mengurangi risiko-risiko alam, contoh banjir ya, atau panas kemarau ya. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.